Berjumpa lagi kita di channel YouTube ya Bronson Audio Jakarta. Nah, di video kali ini kita ada Honda WR-V yang baru aja keluar dari dealer ya, langsung dikirim ke Bronson Audio, langsung dimintain pemasangan full peredaman dan juga upgrade audio system. Nah, spesialnya di mobil ini audio sistemnya itu mulai dari speaker 3-way depannya sampai subwoofer itu barang-barangnya mid to high end teman-teman. Jadi ini udah spek premium banget ya, dan suaranya udah nggak perlu diragukan lagi. Ini udah gacor banget nih. Gue udah coba tes dengar barusan. Yang pasti nanti kita juga tes dengar bareng-bareng sama teman-teman. Nah, jadi singkat cerita, di mobil ini itu kita bermain sistem 3-way untuk secara sistem ya, dan subwoofer. Untuk speaker belakang di sini tidak main, di sini ikut ke head unit. Nah, jadi kurang lebih di mobil ini kita ada pergantian head unit, speaker 3-way depan, dan custom box subwoofer di sini. Lalu untuk peredamannya, kita udah memasangkan full peredaman menggunakan Dr. Atex Iridium dengan ketebalan 2 mili di seluruh kabin mobil ini, mulai dari lantai full, plafon, pintu, hingga pintu bagasi. Dan nggak lupa juga fender depan dan fender belakang. Nah, lalu untuk bagian pintu juga, ini peredamannya bisa dibilang triple layer ya. Jadi untuk basic peredam dasarnya itu udah ada Dr. Atex Iridium dari plat luar dan plat dalam. Kita double lagi menggunakan Noise-Kill NK18 yang rupanya itu seperti bantal putih itu. Dan di door trimnya kita pasangkan lagi peredam menggunakan STP Autofan. Itu guna menghindari getaran-getaran panel yang diakibatkan dari suara speaker mid-bass tersebut. Supaya jadi suara speaker mid-bass itu nggak ada gangguan dari panel-panel yang gue bilang tadi. Dan untuk bagian lantai depan juga kita double juga menggunakan Vibro Barrier Dr. Atex. Itu ketebalannya tebal sekali ya. Itu guna meredam lagi vibration dan juga suara bising yang berasal dari kolong mobil. Itu memaksimalkan lagi selain dari peredam dasarnya. Jadi ini bisa jadi opsi juga buat teman-teman. Referensi juga buat teman-teman yang punya Honda WR-V nih, yang baru beli. Inilah full peredaman yang bisa kita pasangkan. Hasil kedap banget, begitu tutup pintu, langsung berasa banget itu peredamannya. Nah, pastinya membuat kenyamanan di jalan, suara kalau kita ngobrol sama penumpang juga jauh lebih enak. Apalagi untuk si audio sistemnya ini, dia nge-support banget, suaranya jauh lebih kontras, lebih fokus, nggak banyak gangguan lain-lain. Nah, daripada lama-lama kita di sini, mending kita bahas yuk komponen-komponen audio sistem apa aja yang ada terpasang di Honda WR-V 1 ini. Let's go! Oke teman-teman, kita mulai dari subwoofer dulu. Nah, subwoofer kita menggunakan subwoofer dari Flux Audio, yaitu Flux Next yang 10 inch. Ini adalah satu step di bawahnya Flux Elite yang high end-nya dari Flux Audio. Nah, kita menggunakan Flux sini, kita custom box-nya itu slim mengikuti lekukan dari si fender kiri belakang tersebut. Nah, ini supaya owner itu masih bisa membawa space ya, space bagasinya itu masih luas, jadi bawa barang apapun semuanya masih leluasa tanpa diganggu sama sekali oleh keberadaan si subwoofer ini. Dan ada grill di sini yang sudah kita pasangkan supaya kalau suatu saat bawa barang yang sedikit tajam itu nggak langsung nusuk ke sini ya, jadi masih aman. Nah, lalu yuk sekarang kita ke depan yuk, karena untuk penempatan amplifier dan juga prosesor itu ada di kolong jok. Jadi walaupun ini sistemnya bisa dibilang high end, tapi kita tetap menerapkan konsep yang bisa dibilang nggak ekstrim ya dalam mobilnya. Jadi nggak banyak perubahan yang mencolok banget. Biasanya kalau dengan udah menggunakan 2 buah amplifier, 1 buah prosesor, itu kan biasa kita ada custom di sini. Nah, ini semua tetap ada di bawah jok. Yuk sekarang kita ke depan, kita lihat head unit, pilar, dan juga penempatan power dan prosesor. Let's go.
Nah teman-teman, sekarang kita udah di dalam mobil. Seperti yang tadi gue bilang, mobil ini masih fresh banget dari dealer. Kilometernya masih 37 km. Itu mungkin perjalanan dari dealer ke sini ya. Dan semuanya masih plastikan. Ini jok masih plastikan, bahkan persnelingnya masih plastikan semua. Nah di sini teman-teman lihat, di sini kita juga ada memasangkan kaca film. Jadi biasanya memang owner-owner customer kita yang sudah membangun mobilnya dari nol, berbeda dari kirim dari dealer langsung, mereka membangun mobilnya tuh berbeda dari nol. Jadi kaca film juga sekalian minta kita pasangin. Kita ada pasangan Vicul di sini, ini kartu garansinya. Jadi semua kacanya ini dengan kegelapan 80% kanan kiri dan depan ini 40%. Itu udah mantap banget buat mobil ini. Jadi adem mobilnya. Nah lalu, oke, kita langsung aja yuk bahas speaker depannya nih. Speaker depannya teman-teman mungkin bisa sekilas lihat di bagian sini depan gua udah kita custom pilarnya 3-way. Kita jahit dengan warna hitam, kulit warna hitam, dan speaker depannya menggunakan Flux RC370. Ini adalah seri high-end dari Flux Audio. Untuk kesannya memberikan kesan galak ya, karena kita bungkus pilarnya dengan hitam guna mengikuti warna dashboard dari bawaan mobil ini. Apalagi speaker ini, grill mid-range aja udah hitam, dan desain dari paper mid-range itu berwarna orange kemas-kemasan yang memberikan kesan mewahnya itu dapat banget ya di mobil ini ya. Dan yang pasti anti blind spot. Jadi ini untuk secara perhitungannya kita masukin ke dalam, ke kanan sedikit, dan untuk angle semuanya sudah sangat presisi guna mendapatkan sound stage atau staging yang maksimal. Lalu untuk head unit, nah di sini teman-teman bisa lihat depan gua ada head unit Pioneer DMA ZF9350. Jadi ini adalah head unit high end dari Pioneer ya teman-teman. Ini dia sudah dengan ukuran 9 inch. Layarnya sudah Full HD, udah bisa wireless CarPlay, udah high-res audio. Jadi untuk hasil suara yang dikeluarkan dari head unit ini udah nggak perlu diraguin lagi. Dan banyak yang bertanya-tanya nih, user HRV ataupun user WRV ini yang belakangan ini Honda mengeluarkan fitur Lane Watch. Yang kalau kita send kiri dia bakal ngeluarin gambar bagian kiri kita ini masih berfungsi ya teman-teman. Jadi masih tetap bisa berfungsi, tidak ada kendala. Jadi kamera yang ada di spion kiri teman-teman itu masih tetap berfungsi dengan normal, jangan takut hilang ketika teman-teman ganti head unit. Yang bagusnya adalah teman-teman malah mendapatkan fitur entertainment yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya karena ada Apple CarPlay, dan juga di seri DMA ZF atau ZS ini dia mempunyai fitur Car AV Assist yang membuat teman-teman bisa menonton YouTube di perjalanan teman-teman. Oke, kita matiin lagi sennya. Lalu selain speaker depan, nah untuk penempatan amplifier kita sebut dulu ya. Amplifier kita menggunakan Flux yang 150.4. Nah itu kita pakai 2 unit. Jadi total itu 8 channel ya. Itu pas banget karena satunya itu kita menggunakan untuk drive si Twitter dan juga mid range ini dalam satu amplifier tersebut. Dan satunya lagi kita gunakan untuk ngedrive speaker mid bass dan juga subwoofer. Itu sudah cukup besar ya. Itu adalah amplifier high end dari Flux Audio juga dengan output 150 watt. Itu udah maksimal banget untuk memberikan performa terbaik ke speaker teman-teman, sehingga dari speaker pun menghasilkan output suara yang jauh lebih maksimal. Nah, dan juga spesial ya untuk treatment di dalam mobil ini kita ada custom speaker mid bass di pintu sini. Kita custom supaya mid bassnya itu tuh langsung menjorong keluar. Kalau biasanya kan kalau yang OEM lock itu mid bassnya di dalam lalu kita tutup lagi dengan door trim bawaan mobil. Yang pastinya dengan custom panel seperti ini kita mencari suara yang lebih tegas dari speaker mid bass tersebut. Apalagi ketika dengan sistem 3-way ini, si speaker mid bass ini tuh dia lebih bermain di low frekuensi. Nah dengan di custom panel seperti ini, itu hasil suara itu bakal jauh lebih fokus tanpa adanya halangan. Dan yang kita ketahui kalau misal kita tutup lagi dengan door trim, dengan dudukan standar itu bisa terjadi resonansi yang menghasilkan nanti output suara dari speaker mid bass ini malah menjadi nggak maksimal. Untuk bobot suara yang pasti lebih maksimal juga kalau misalnya di custom panel seperti ini biasanya treatment yang dilakukan untuk melakukan kompetisi audio. Tapi owner di mobil ini dia nggak mengincar untuk kompetisi, dia hanya ingin suara terbaik dari sistem audio yang sudah kita pasang ini. Nah, prosesor teman-teman, prosesor kita menggunakan Mosconi Aero 628. Jadi ini adalah 8 channel prosesor. Ini udah pas banget secara komponen, tidak ada yang tersia-siakan, semua channel terpakai dengan baik. 8 channel ya, speaker depan kita main aktif, 6 channel dan ditambah lagi dengan subwoofer. Speaker belakang tetap nyala, tapi kita ikut head unit. Dan posisi sekarang speaker belakang ini mati karena habis di final tuning. Untuk speaker di belakang ini bisa di EQ dari head unit. Jadi mobil ini sudah melewati berbagai tahap finishingnya, mulai dari basic tuning atau Clio, yaitu kita menyelaraskan semua frekuensi, mengatur time alignment supaya menjadi harmonis dan mengarah ke satu seat ini, driver seat. Lalu dilakukan lagi final tuning,
dengan kuping, memastikan lagi tonal-tonal yang dikeluarkan dari masing-masing speaker dan sound stage-nya itu sempurna, teman-teman. Kita bakal dengerin bareng-bareng nih. Yuk, mending teman-teman masuk ke dalam mobil juga. Kita bakal tes lagu vokal sama lagu ngebeatnya. Ini ngasih teman-teman gambaran ya, dengan spek sistem seperti ini teman-teman bisa mendapatkan suara yang seperti apa. Yuk, masuk. Has to know this is a private show. This is a private show.